Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita kembali berjumpa anak-anak di bab apa kemarin? Menghindari ghibah dan melaksanakan bagian 2, jilid 2. Kalau kemarin kita belajar tentang karakteristik berita hoax. Sekarang kita belajar, setelah mengetahui berita hoax, kita kerucutkan apa sih makna ghibah dan tabayun. Ya, tapi sebelum itu mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang nggak masuk hari ini? 2 ya? Siapa? Denny sama Fadil. Oh, oke. Pembelajaran. Fokus ke sini semua. HP diletakkan, pulpen diletakkan. Ya, apa judul materi kita? Tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun bagian 2. Yang kemarin adalah bagian 1. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini jelas berbeda. Kalau kemarin adalah mengetahui karakteristik, mengidentifikasi karakteristik berita hoax. Kalau yang sekarang lebih terkerucut, yaitu menyajikan contoh perilaku ghibah dan tabayun dengan inovatif. Berarti contoh ghibah dan tabayun. Sebentar, Bokta ingin tanya dulu. Nah, apakah di sini anak-anak ada yang punya pengalaman tentang ghibah dan tabayun? Ya. Kalau berkata anak-anak membicarakan satu guru. Iya. Iya, di sini ada yang membicarakan satu guru. Iya. Boleh apa tidak? Tidak. Guru tersebut dusone misal ono 40 ya. Dibagi di arek 32, sisanya tinggal berapa? 8. Ya, kalau lagi aku enggak. Mungkin didoakan saja biar berubah. Semoga guru tersebut segera mendapat hidayah, petunjuk Allah. Biar enggak kejem-kejem, biar enggak banyak-banyak ngasih tugas, biar enggak marah-marah kok. Iya kan? Biasanya yang digibahi anak-anak itu guru yang apa? Bukan gurunya. Gurunya yang gimana? Galak. Galak itu kan sayang sama teman. Ya. Guru yang apa lagi? Guru yang suka ngasih tugas itu berarti pengen sampean pinter. Guru yang apa lagi? Baperan. Itu berarti guru nelem. Iya. Guru nelem itu baperan. Kesimpulannya adalah sampean sebagai murid kudu legowo neri
Caranya gimana? Ikhlas nerima. Lek guru ini jahat berarti sayang enggak. Diambil hikmahnya saja. Itu ya. Berarti boleh enggak menggibahi guru lagi? Boleh ya? Oke. Sampeyan gelem enggak sampai dosane guru? Terus kene iki dijahati, kene dhek tugas sampai dosane tak. Rugi sampeyan. Ya. Coba dibuka bukunya tentang gibah dan tabayun. Dicari dalil tentang gibah. Sudah ketemu? Boleh yang ngadep depan boleh, yang belakangnya ada buku silakan ngadep depan. Ya kamu ngadep aku berarti. Dok, kamu ada depan sama itu, bukumu kasihkan sini. Ya. Coba dengarkan. Kemarin sudah bohong tahu. Siapa yang suruh baca ini apa artinya dalil gibah? Siapa kemarin? Siapa? Iya. Baca dalil gibah kemarin. Oh iya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan. Karena di dalam dalil ini gibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Sampai yang tunggu makan bangkainya saudara sendiri yang sudah meninggal. Itu perumpamaan. Realnya adalah sampai yang pakai dusoni. Kamu apa enggak pakai dusoni? Mau apa enggak? Di dalil ini sudah jelas ya, dosanya gibah itu sudah jelas. Oke, sekarang bertabayun. Absen nomor 23, angkat tangan. Ya, dibaca yang agak keras ya, artinya saja. Halaman 181. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang takut datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kebodohan. Jangan kiranya kamu ini suatu perbuatan itu. Nah, di sini sudah jelas bahwa kebodohan yang kamu lakukan akibat tidak mencari tahu akan membawa penyesalan. Sama kayak di kasus yang Boga jelaskan kemarin. Kasus apa itu? Kasus terlanjur babak belur. Akhirnya si buku itu nyesel enggak? Nyesel. Kok enggak bisa memang enggak boleh salah kebui sampai pergi ke rumah sakit. Akhirnya yang dosa siapa? Ya si diri. Ya, salahnya sendiri, main hakim sendiri. Orang hukum di negara saja melarang main hakim sendiri. Tidak ada pihak yang berwenang. Oke, sekarang balik lagi ngadep sini, yang ngadep belakang balik lagi ke sini. Dari sini sudah memiliki bayangannya gibah itu seperti apa, tabayun itu seperti apa. Sudah ya? Oke. Dari pengalaman tersebut, apa yang dapat kamu bayangkan tentang akibat gibah? Tadi gibahnya apa? Siswa 7C gibahi salah satu guru. Ada yang tahu dampak negatifnya dari gibah? Iya, Dok? Pahala kita akan berkurang dan berpindah kepada orang yang berbeda. Iya, pahala kita akan berkurang dan berpindah. Iya, lek berkurang toh. Dosane nambah. Wes minus pahala, dosane plus. Akhirnya double kill, ya enggak? Ya. Kalau sudah tahu seperti itu, dalilnya sudah mengatakan seperti itu, JAP ini gibahnya guru apa enggak? Ya. Bisa dipegang ya? Oke. Sekarang kita coba nyimak video. Kita kembali ke materi Wah, ini Mas suaranya Boga, jangan ngantuk ya. Tabayun bagian 1.
kita ke pembahasan inti melaksanakan tabayun. Mengingat pada zaman sekarang marak media sosial, kalau dulu ada pepatah mulutmu harimaumu, sekarang berganti ke jarimu harimaumu. Apa? Jarimu harimau. Sudah gak zaman mulutmu harimau, jarimu harimaumu. Jadi sekarang gibah itu bisa online apa enggak? Bisa. Bisa. Apalagi di grup wala. Sampai temannya Bu Oka itu ada yang bikin grup gibah hasanah. Apa gibah hasanah itu? Jadi kalau dulu dengan berbicara melukai orang lain, itu adalah salah satu dampak negatif dari perkembangan media sosial zaman sekarang. Islam menganjurkan umatnya untuk menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Salah satunya adalah agar umat Islam bisa menggunakan media sosial dengan cerdas dan baik. Nah, jadi itulah pentingnya perilaku menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun, terutama untuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu ghibah. Ya. Nah, dari penjelasannya Bu Okta tadi, dari awal itu ghibah itu apa? Ada yang bisa menarik garis besar? Ghibah itu membicarakan orang lain. Kebaikan apa keburukan? Keburukan. Nyebat aib. Ono sing benci diomong-omongno, ono sing salah diomong-omongno. Arek iku lho temon. Tekon di kon terus akhirnya apa? Gabung meneh nopo. Arek iku lho temon iya ta. Lu kan koro, gitu kan? Boleh apa enggak? Ini ada cerita unik. Jadi di satu kelas, ini di video yang viral itu, entah kalian sudah lihat apa belum? Di satu kelas itu ada pembuat kontennya TikTok. Dia cerita kalau dia itu bendahara pernah mengusulkan beli talas, tahu talas? Sabun talas untuk ketiak biar nggak bau badan. Itu beli talas untuk satu kelas hanya karena satu anak yang bau badannya sangat luar biasa. Itu bagus apa enggak? Bagus, itu jangannya baik. Kalau kita tegur secara perlahan-lahan di empat mata, kamu sampai hati apa enggak? Enggak sampai hati kan? Parfum bohong. Apa kalian dengar konco-konco? Hei, kamu pakai parfum. Nah, dilihat semuanya. Berarti bukan nggak yang nasihati, tapi ngelek. No. Awas, kamu harus pandai memilih teman. Kalau saya nasihati, tapi di depan kamu itu teman. Konco itu, kamu salah, kamu jungkir balik dari kamu paling kecil. Tapi terus empat mata, kamu akan dimarahi, kamu akan dilok-lok, dilelek. Itu teman. Ada teman kayak gitu ya? Yaitu teman yang benar-benar teman. Silakan dipertahankan. Oke, jadi itu adalah sangat baik sekali. Di ghibah berarti mengunci, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain yang tidak menyukainya. Ya, itu adalah ghibah. Jadi dalam ghibah itu terdapat aktivitas yang berpotensial untuk merendahkan atau melemahkan orang lain. Nah, itu tadi ghibah itu ada fungsinya, ada tujuannya itu. Apa tujuannya? Merendahkan, melemahkan, menjatuhkan orang lain. Berhasil apa enggak ghibah? Berhasil enggak sih? Bisa buatkan aja ghibah satu anak itu ya. Ini entah benar entah enggak. Kocok masih paling menjelene itu. Enggak ada buktinya kan, tapi tapi jadi sokokan yang kesanto orang enggak itu sama dia begini. Wah kan dia menghilani. Akhirnya mereka terciptalah stigma anak ini panu
Padahal belum benar. Kenapa? Bukan dia menjatuhkan si anak. Itu tujuannya gibah itu. Ada hati iri di situ. Dampaknya adalah kita bisa melukai hati orang tersebut, bahkan merusak mental orang tersebut. Nah, Itu kenapa bagi korbannya, sing tak gibahi tadi, apabila tahu ya Allah aku nggak panun kok disebarkan aku panun, langsung kena mental apa enggak? Iya. Iya toh nggak bisa tidur itu jelas. Masuk sekolah awal-awal kasihan. Tapi buat tas yang gibah keplok-keplok, memang tujuannya itu sudah berhasil aku menjatuhkan mentalmu, itu kan ya? gibah dilarang dalam Islam karena gibah merugikan orang lain. Mati. Kamu yang suka memakai. Nah ini dalil gibah. Di sini sudah jelas ya anak-anak ya, bahwa orang yang bergibah itu diibaratkan sama menjijikkannya dengan perilaku memakan daging saudaranya yang sudah mati. Kemudian kita beralih ke tabayun. Kan sebelum kita menyebarkannya, definisi tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses Bahasa gaulnya apa kemarin? Bahasa kerennya meneliti atau menyeleksi. Jadi besok kamu kalau cari pasangan harus kepo dulu sama anaknya. Ojo mentang-mentang ganteng, si penting bisa dipakai, dibawa ke kondak. Nah, bener apa enggak kayak gitu? Enggak lah, harus kepo, bibit, bebek, bobotnya. Anak ini karakternya gimana, kualitas ibadahnya gimana, tanggung jawabnya gimana, ya. Kepo itu penting, itu namanya tabayun. yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan suatu atau suatu informasi yang sudah kita terima. Tidak kita terima mentah-mentah sebelum kita mengetahui kebenarannya. Dalam bertabayun ini terdapat proses berpikir secara logis ya anak-anak ya. Jadi dibutuhkan pikiran yang logis dan kritis untuk mencari tahu apakah informasi yang kita terima ini sudah benar atau ternyata informasi palsu atau yang biasa kita sebut hoax. Islam menganjurkan umatnya untuk bertabayun. Datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Awas, karena kebodohan tidak mencari tahu informasi terlebih dahulu bisa menyebabkan kerusuhan satu keluarga, satu kampung, satu desa, satu kota, bahkan satu negara. Bisa itu. Salah informasi sedikit bisa menyebabkan apa? Kesalahpahaman. Di sini sudah jelas bahwa tabayun itu harus dilakukan ketika kita menerima suatu informasi atau berita, terutama yang membawa berita itu adalah orang yang fasik atau kalau istilah zaman sekarang itu orang yang memiliki track record tidak bisa dipercaya. Itu wajib kita untuk bertabayun terlebih dahulu. Ya. Kemudian dijelaskan dalam ayat ini agar kamu tidak mencelakakan kita satu. Nah, setelah anak-anak mengetahui makna gibah dan tabayun, apa rencana anak-anak selanjutnya untuk membiasakan diri menghindari gibah dan melaksanakan tabayun dalam kehidupan sehari-hari? Apa rencana anak cucu setelah mengetahui gibah, tabayun, dalil gibah, dalil tabayun, resiko dosanya gibah? Apa rencananya? Tidak menggibahi orang, khususnya saya kurang paham. Setuju apa enggak? Bodoh
menceritakan rencana kalian. Demikian dari Bu Okta tentang Oke. Sekarang kita kembali ke PowerPoint. Oke, sekarang kita masuk ke tugas. Kemarin Bu Okta suruh bawa apa? Buku gambar. Kita dulu ya, itu tugas kedua. Sekarang ini dibagikan satu anak satu. Dibagikan satu anak satu. Yang tersisa langsung dikasihkan temannya yang belum. Ayo ini dibagikan satu anak satu. Kasihkan ke sini. Ada yang belum dapat LKPD? Ada yang belum dapat kertas? Sudah ya? Apa itu? LKPD? Ya. Oh itu benar. Oke, sudah. Sekarang fokus ke Bokta, diperhatikan. Tugas kalian di sini adalah diskusi bersama kelompok kalian masing-masing tentang 6 poin yang sudah ada di LKPD. Halo. Diskusi 6 poin yang ada di LKPD ya. Diskusi bersama teman sebangku, teman sampingnya. Kemudian yang kedua adalah setelah kamu diskusi dan paham, silakan membuat peta konsep. Peta konsep modelnya sama seperti yang dicontoh. Yang harus kalian isi adalah yang berwarna merah. Kalian bisa lihat di buku, ditulis artinya saja. Ya, makna gibah dan tabayun apa sudah ada di sini tadi. Sama contohnya bebas, guys. Kamu punya pengalaman apa, boleh kamu tulis di sini. Ya. Terus perbedaan di bawahnya ini, perbedaannya antara gibah dan tabayun. Gibah itu apa perbedaannya sama tabayun? Apa? Boleh kalau gibah itu perbuatan terpuji, gibah perbuatan tercela, tabayun perbuatan terpuji. Atau kalian jelaskan, gibah itu dosanya banyak, kalau tabayun pahalanya yang banyak, Bu, boleh. Apa kamu jelaskan, gibah itu merugikan orang lain, kalau tabayun itu menguntungkan, Bu, boleh. Ya, cari perbedaannya sebisa kamu. Kalau sudah paham, langsung aja kerjakan peta konsepnya. Ya, jangan lupa dikasih identitas di kertas GPS-nya. Peta konsepnya gini, pakai potret gini aja. Kalau mau gini juga boleh. Terserah, guys. Oke, waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit. Karena sudah ada contoh kan, tinggal ngisi aja, tinggal gambar sama ngisi. Kenapa? Oh, enggak, yang diskusi itu hanya didiskusikan. Kalian langsung membuat kata konsep. Ya. Nah, ini dalil gibah. Ya, ditulis. Enggak, dipotong aja, guys. Enggak apa-apa, ini aja. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging sapi sendiri? Enggak ya, boleh dipotong. Harus semua. Di sini tak loh, cuma selawatnya tulis gini. Di stipo. Mengutik dalilnya. Oh, kok ya seharusnya itu ditulis dulu. Terus setelah ditulis baru di kontaki. Dibaliknya nggak apa-apa, dibaliknya. Dibaliknya nggak apa-apa, lihat sedikit.
Peta konsepnya sudah selesai semua? Sudah. Sekarang kita beralih ke tugas selanjutnya. Kemarin sudah disuruh Bokta untuk membawa buku gambar, ya enggak? Keluarkan semua sama apa itu? Iya, pewarna. Bu, gambar apa Bu? Kawan anak harus menggambar apa ini? Poster yang berisikan quote atau pantun. Boleh quote, boleh pantun. Tentang adab seorang muslim untuk menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Jadi quote-nya itu harus berhubungan dengan ghibah dan tabayun. Bu, kalau nggak bisa, yang penting berhubungan dengan adab. Ya? Bisa kan enggak? Bisa. Bokta kasih waktu 30 menit cukup? Oke, segera dikerjakan. Ya? Boleh pantun, boleh quote. Bu, kalau nulis pantun, apakah ditulis saja? Ditulis dan dihias. Hiasnya bebas sebisa kamu. Pakai kreasi penciptaan ya. Jadi, yang isinya itu pantun dan quote, nggak ada gambarnya. Boleh pakai huruf grafiti kayak gini. Sing isok tapi Bokta ini soalnya ya cuma grafiti ini tok lainnya kan. Surat masuk kita sudah habis. Kalau gitu silakan poster sama LKPD sama peta konsep dijadikan satu, ditaruh di mejanya masing-masing. Nanti Bokta yang ambil ya. Jangan lupa identitas. Oleh karena identitasnya nggak bisa dinilai. Kita simpulkan, Bokta ingin tanya dulu. Setelah materi pembelajaran kedua ini, mulai dari awal hingga akhir, apakah kalian sudah punya bayangan tentang makna ghibah? Makna tabayun? Apa itu ghibah? Membicarakan keburukan atau aib orang lain. Apa itu tabayun? Mencari tahu. Dalilnya ghibah, dosanya ghibah itu apa? Seperti
kebodohanmu membuat kamu menyesal. Ya. Kalau tadi gibah itu Al-Hujurat ayat 12. Oke, sekarang contoh gibah. Contoh gibah. Gibahi guru, Bu. Gibahi kejelekan teman, Bu. Gibahi ketua kelas yang jahat, Bu. Iya atau enggak? Ya. Kalau di rumah gibahi siapa? Tetangga. Tonggoe sampean pun gibahi tonggoe DE sapa? Santai. Wes tukar-tukaran bisa. Enggak, bercanda. Enggak boleh kayak gitu ya. Nek dosane sampean ringan, dosane DE wis sak gunung ya apa wae. Dosane DE wis kriminal, misal mencuri, menipu gimana ya? Rugi kan? Ya. Oke, sekarang sudah ini contoh perilaku tadi. Oke, selesai. Terima kasih atas partisipasi anak-anak dalam materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun bagian 2. Sebelum buka hari, mari kita membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Dokta, jangan buka dulu karena kita akan lanjut materi persiapan P5. Sekarang fokus ke depan dulu. Materi P5 kita adalah bangunlah jiwa raga, ya. Ini sekarang Bu Okta tahap kontekstualisasi, belum aksi. Aksinya nanti pertemuan ketiga. Bu, apakah cukup waktunya? Kita perhatikan dulu. Oke, pada kegiatan hari pertama, ya, kegiatan hari pertama, apa itu yang dimerahi? Nobar film. Hanya nobar film. Nanti ada pengiring materi dari Okta, terus kegiatan intinya proyeknya adalah nobar film dan analisis film. Kontekstualisasinya karena ini adalah Bu Okta guru PAI, jadi Bu Okta ada kewajiban untuk mengkontekstualisasikan proyek ini ke arah prinsip-prinsip pendidikan agama Islam. Contohnya gimana, Bu? Nanti anak-anak menganalisisnya ini melalui kacamata hukum syariat Islam tentang korupsi. Ya misal, oh Islam ini dalam Islam hukumnya korupsi itu apa sih? Nanti arahnya ke situ. Paham apa enggak? Paham ya? Lah, matikanlah. Maaf ya. Oke, sekarang yang kedua, kegiatan kedua adalah hari kedua. Apa ini? Membuat rekaman video senam kreasi di kelompok. Membuat video rekaman senam kreasi. Hanya itu saja. Tapi nanti ada pengirim materi dari Bu. Kontekstualisasinya apa, Bu? Kontekstualisasinya adalah apa? Nah, fungsi berolahraga dalam menjaga nikmat sehat dari Allah. Olahraga itu fungsinya apa sih? Untuk menjaga badan. Badan zaman sing awalnya lahir sehat itu tetap sehat dengan cara olahraga. Ya, itu nanti arahnya ke situ. Kegiatan yang ketiga di hari ketiga, coba dibaca ini. Ingat ini topik apa ini? Aku dan semesta. Kita ngapain? Menggambar objek, ya kan? Menggambar objek, terus dari objek tersebut mendeskripsikannya, kemudian dipresentasikan melalui vlog. Jadi nanti hasilnya adalah vlog. Bisa ya? Oke. Kontekstualisasinya apa, Bu? Kontekstualisasi
gambar dan narasi deskripsi. Jadi dari gambar objek tersebut kita foto, kita visualisasikan, kita gambar, kita deskripsi. Dari situ kita paham, oh ini kebesaran Allah. Ya, misal gunung, misal apa ya, itu adalah kebesaran Allah di situ. Misal ada profesi bapak-bapak nyetir bemo, kebesarannya Allah itu apa kebesarannya? Bapak tersebut mencari uang, mencari nafkah secara halal. Ya, itu adalah kebesaran Allah. Beliau dikasih kesehatan untuk mencari nafkah secara halal. Kegiatan keempat, kita sarapan bersama. Sarapan bersama. Jadi anak-anak nanti membawa sarapan, sekalian mengidentifikasi nutrisinya. Ya. Kontekstualisasinya apa, Bu? Kontekstualisasinya adalah mengidentifikasi manfaat mengkonsumsi makanan sehat dan halal. Kalau halal sudah pasti sehat. Kalau sehat sudah pasti halal. Itu sudah pasti itu. Karena dalam Al-Quran itu sudah diatur apapun terkait kesehatan, terkait astronomi, terkait ilmu apa saja itu ada di Al-Quran. Yang terakhir adalah kita tinggal bermain-main. Nanti permainannya adalah pertahankan bola. Kelompoknya kelompok besar, kemungkinan 32 anak dibagi menjadi 4. Jadi satu kelompok berapa? 8. Permainannya gimana, Bu? Pertahankan bola. Ini coba dilihat. Kawat, sedotan balon, bola ring. Tahu sedotan balon sing kaku itu? Yang agak besar, biasanya adikmu beli, kan kaku ya. Nah, yang agak besar. Ya, itu sedotan balon seperti itu. Bola ringan itu bola yang kita bikin mandi bola itu loh. Ya, itu bola ringan. Kalau kawat itu kawat yang bentuk jaring, tapi dia dari kawat. Biasanya kotaan ini persegi. Paham ya? Cuma 3 bahan itu aja. Nanti kita bermain di sini. Paham ya? Kontekstualisasinya apa, Bu? Kontekstualisasinya adalah karena dalam permainan itu kita harus bersabar dalam kolaborasi. Sama nggak sabar, balik ceblok. Karena itu tergantung sedotan kita. Cara mainnya nanti akan bawa tasku ketika hari H. Dari sini ada banyak kan? Ya. Oke, siap ya untuk melakukan P5 ya? Ya. Ada kesulitan membawa sarapan? Bu, ibu saya nggak pernah masak bakso. Biasanya kan orang dodol di pinggir jalan itu pecel nasi empok ya. Nggak apa-apa. Bu, saya nggak bisa masak, ibu nggak pernah masak. Mau tempe. Tempe tok nggak apa-apa. Kalau punya sawi direbus, nggak apa-apa. Ada yang kesulitan mencari bahan-bahan tadi? Nanti kawatnya bawa kayak menyediakan bola sama sedotan balon bisa per kelas intinya ya. Oke. Sudah ya, nggak ada yang tanyakan ya? Oke. Terima kasih atas partisipasi anak-anak dalam rangkaian hari ini. Yang pertama adalah penerapan PTK siklus 1. Yang kedua materi melaksanakan gibah dan menghindari gibah dan melaksanakan tabayun bagian 2. Dan yang terakhir adalah kontekstualisasi P5. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, Bu Okta tutup pembelajaran hari ini. Sekian dari Bu Okta. Wassalamualaikum.